ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। Om Swastiastu. Druva, apakah kalian pernah melihat druva di langit? Tentu saja pernah, karena druva merupakan bintang kutub atau bintang utara. Druva adalah kisah seorang anak laki-laki yang dituliskan pada Vishnu Purana. Dikisahkan dari tubuh Brahma terciptalah Manu, yang merupakan manusia pertama yang dilahirkan di bumi. Manu memiliki dua orang putra yang jujur dan pemberani, yang bernama Priyavrata dan juga Utanapada. Utanapada memiliki dua orang istri. Istri pertama yang bernama Suniti dan juga istri kedua yang bernama Suruci. Suniti memiliki putra yang bernama Dhruva. Sedangkan Suruci memiliki putra yang bernama Utama. Dahulu, Raja Utanapada memang lebih mencintai Suruci dibandingkan Suniti, dikarenakan Suniti berasal dari keluarga yang merupakan putri dari seorang kepala suku, sedangkan Suruci merupakan putri dari seorang raja yang sangat kaya raya. Namun, Suruci kerap kali cemburu terhadap Dhruva, dikarenakan Dhruva merupakan anak pertama yang akan mewarisi tahta dari Raja Utanapada. Dengan memanfaatkan rasa cinta dari Raja Utanapada kepada Suruci, Suruci memanfaatkan hal tersebut untuk mengusir Suniti beserta anaknya yaitu Dhruva untuk menjauh dari istana dan menjauhi Raja Utanapada. Suatu hari Dhruva pergi ke istana dan melihat adiknya Utama duduk di pangkuan Raja Utanapada sambil bercengkrama. Naluri seorang anak, Dhruva ingin ikut duduk di pangkuan ayahnya. Melihat hal tersebut, ibu tirinya yaitu Suruci marah dan juga berkata bahwa Dhruva tidak berhak untuk mendapatkan apa yang Utama dapatkan. Lalu Suruci mendorong Dhruva. Dengan hati yang marah, sedih, Dhruva berlari kepada ibunya dan menceritakan segala yang ia dapatkan di istana. Demi untuk menghibur anaknya, Suniti berkata bahwa orang bijak akan selalu puas dengan apa yang ia dapatkan. Jika Dhruva memang benar-benar kecewa terhadap apa yang dilakukan oleh Suruci, sebaiknya Dhruva tidak bersedih. Namun Dhruva harus menghabiskan waktunya dengan cara berbuat yang baik, alim, dan berbuat tanpa pamrih. Kata-kata ibunya itu membuat Dhruva semakin tenang dan juga memaklumi apa yang terjadi kepada dirinya. Memang seringkali Suniti menceritakan mengenai kisah-kisah Narayana atau Dewa Wisnu kepada anaknya Dhruva. Akhirnya Dhruva beretikat bahwa ia akan melakukan tapa untuk menebus dosa-dosanya. Dhruva memberitahu kepada ibunya bahwa tidak akan terjadi apa-apa kepadanya dan ia meminta restu kepada ibunya karena ingin pergi ke dalam hutan. Dhruva berjalan berhari-hari tanpa makan dan minum. Ia berteriak-teriak memanggil Dewa Wisnu agar Tuhan mendengarnya. Resi Narada yang dikenal dan dianggap sebagai pemuja terhebat Dewa Wisnu mendengar tangisan dari bocah 5 tahun itu. Dan Resi Narada penasaran dan ingin melihat langsung keadaan dari Dhruva. Resi Narada menguji kesungguhan dari Dhruva. Dan ia menghasut Dhruva untuk pergi kembali kepada ibunya dan menakut-nakuti Dhruva. Karena di dalam hutan itu banyak sekali ada hewan-hewan buas yang akan siap untuk memangsanya kapan saja. Lalu Dhruva tetap kekeh untuk ingin bertapa dan berdoa kepada Dewa Wisnu. Akhirnya Resi Narada memberikan Dhruva dan mengajari Dhruva mengenai mantra dua daksara. Singkat cerita, sampailah Dhruva di Madhuvanam, tempat yang akan dijadikan Dhruva sebagai tempat bertapa.
Dhruva berdoa secara tulus sehingga para dewa pun mulai khawatir dan terganggu. Para dewa bersama-sama untuk mengganggu Dhruva, mulai dari asura, raksasa mengganggunya, serigala yang mengelilingnya sambil mengaum, hingga hantu-hantu yang menyeramkan pun namun Dhruva tidak tergoyahkan dan tidak terganggu olehnya. Yang difikirkan oleh Dhruva hanyalah Dewa Wisnu. Para dewa mulai khawatir kalau Dhruva ternyata bertapa hanya untuk mendapatkan kekuatan untuk menghancurkan mereka. Kalau Dhruva ingin menjadi Indra, Kubera, ataupun Surya, maka mereka pun pergi untuk menghadap Dewa Wisnu untuk memohonnya agar beliau sendiri yang menghentikan tapa dari Dhruva. Namun Dewa Wisnu menenangkan mereka dan berkata bahwa Dhruva itu tujuan bertapanya bukan apa yang dipikirkan oleh mereka. Tenggelam dalam penebusan dosanya, Dhruva pun melupakan tujuan utama dari ia bertapa kepada Dewa Wisnu saking terkejutnya ia melihat Dewa Wisnu di hadapannya. Lalu Dhruva yang masih berusia 6 tahun tidak memiliki keinginan pribadi apa-apa. Nah, Dhruva hanya bertanya kepada Dewa Wisnu mengapa ia tidak diizinkan untuk duduk di pangkuan ayahnya. Mendengar hal tersebut, Dewa Wisnu pun memberikan ia duduk di pangkuannya sambil mengajari Dhruva hingga ia menjadi sarjana. Dewa Wisnu kemudian menjelaskan bahwa Dhruva dapat bergabung dengannya hanya setelah dia menyelesaikan tugasnya sebagai umat manusia di bumi. Sampai saat itu, Dhruva diminta oleh raja untuk memerintah kerajaan agar semua rakyatnya bahagia dan melihat bahwa mereka tidak menghadapi masalah apapun. Dewa Wisnu juga menjamin bahwa setelah kehidupan Dhruva di bumi, Dhruva akan tetap dikenang sebagai naksatra atau bintang. Ya, walaupun Dhruva sudah tidak lagi ada di bumi. Dan setelah hidupnya di bumi berakhir, sekarang Dhruva menjadi Dhruvatara atau bintang kutub, bintang yang paling bersinar di langit bumi, yang menjadi penerang dan petunjuk bagi yang tersesat. Itu tadi kisah dari Dhruva, sang bintang utara, yang pastinya sangat menginspirasi kita. Om Santi 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 Om.